Hi, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? I hope you always fine like Miss Kesti ya. Jadi Bu Kesti berharap kalian juga dalam kondisi sehat seperti Bu Kesti ya. Bu Kesti alhamdulillah juga sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Okay, today we learn English lesson again with Miss Kesti. Jadi kita pagi hari ini kita belajar bahasa Inggris lagi dengan Bu Kesti ya. And we have to lesson 6. Jadi kita sudah sampai pada pembelajaran 6 and we will discuss about the question tag. Jadi kita akan berdiskusi atau kita akan belajar about the question tag ya. Jadi nanti ini kalian begitu masuk SMP, Bu Kesti yakin bagi siapapun yang mendengarkan penjelasan Bu Kesti pada saat kalian masih di elementary school, pasti bisa nanti di SMP-nya, pasti akan ingat, oh ya nanti kalau sudah. Okay. Are you ready to start the lesson today? Prepare your stationery, sit down, and then listen my explanation carefully. Jadi silahkan duduk, tenang, terus memperhatikan setiap detail penjelasan dari Bu Kesti. If you are ready, we'll go to the next slide. Seperti biasanya, the first, yang pertama, we must know about the learning objective. Jadi seperti biasanya, pertama kita harus tahu tentang learning objektifnya dulu. Tujuan pembelajaran kita belajar question tag ya. Yaitu to find out the usefulness of the question tag. Jadi kita akan mengetahui atau kita akan mencari tahu kegunaan-kegunaan yang kegunaannya apa saja pembelajar question tag ya, to find out the usefulness of the question tag. Jadi untuk mengetahui kegunaan-kegunaan dari question tag ya. Oke. Supaya lebih jelasnya, we'll go to the next slide. Question tags. Nah, di sini question tag are used in conversation to get a positive reaction from the person you are talking to. Jadi question tag ini di sini digunakan dalam hal percakapan untuk mendapatkan reaksi atau untuk mendapatkan tanggapan positif dari orang yang kalian ajak bicara ya. Question tag are used in conversation to get a positive reaction from the person you are talking to. Jadi di sini kegunaannya untuk itu. Ya, bisa diperhatikan ya. Jadi untuk mendapatkan reaksi, bukan reaksi ya, tanggapan, untuk mendapatkan tanggapan positif dari orang yang kita ajak bicara. Jadi itu adalah question tag. Penegasan, meyakinkan ya. Penegasan, meyakinkan, apalagi ya istilahnya ya hampir sama seperti itu, menegaskan bahwa oh begini ya, begitu ya. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Jawa ya. Oke, let's go the next slide. Question tag form is if the statement positive and the question tag negative form. If your statement is negative and your question tag is positive. Ya, jadi ini bentuk dari question tag. Bentuk dari question tag-nya, susunan dari question tag-nya itu adalah jika statement-nya atau pernyataannya dalam bentuk kalimat positif, tidak ada not-nya ya, tidak ada kata not di situ, berarti itu namanya kalimat positif, maka question tag-nya berupa kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif di dalamnya pasti ada kata not
Ya. Lalu yang berikutnya, maaf ya. Yang berikutnya, jika statement atau pernyataannya dalam bentuk negatif, maka question tag-nya berbentuk positif. Bu Kesti ulangi lagi ya, untuk pembelajaran question tag ini. Question tag ini salah satu, sebetulnya materinya mudah, sangat mudah ya, hanya menegaskan saja, menegaskan kepada seseorang tentang apa yang dibahas. Jadi itu. Jadi untuk bentuk question tag-nya sendiri, jika kalian membuat pernyataan dalam bentuk kalimat positif, maka question tag-nya dalam bentuk kalimat negatif. Tetapi jika kalian membuat pernyataan dalam bentuk negatif, maka question tag-nya dalam bentuk positif. Dibalik-balik itu aja. Oke? Jangan khawatir, Bu Kesti akan memberikan contoh. Don't worry about it. And this is the example. Contohnya ini. You are Ken's sister. You are Ken's sister ini adalah positive main clause atau pernyataan positif, statement positif, positive statement ya. You are Ken's sister. Aren't you? Nah, kata aren't you di belakang ini adalah question tag-nya. Ya. Ini adalah question tag-nya. Untuk you are Ken's sister ini adalah statement-nya atau pernyataannya. Dilihat di sini pernyataannya dalam bentuk positif, maka question tag yang ditaruh belakangnya ini, diletakkan di belakangnya ini berbentuk negatif. Contohnya ada kata not. Di sini kebetulan sama Bu Kesti disingkat aren't you bersama dengan are not you. Ya, di sini menegaskan ada seseorang yang membuat pernyataan bahwa kamu adalah saudara perempuannya Ken, bukan. Nah, bukannya bukan negatif artinya, tetapi begini, Bu Kesti kasih contoh kalau dalam bahasa Jawa. Ya. Dalam bahasa Jawa biar paham semuanya. Jadi kita akan belajar many kind of language ya. Bahasa Inggris ya, bahasa Jawa ya, gitu ya. Ini kalau di bahasa Jawa kan begini, you are Ken's sister. Ini kalau di bahasa Jawa kan kamu, bahasa Indonesianya dulu ya, kamu adiknya Ken atau kamu saudara perempuannya Ken ya. Nah, itu loh. Itu menegaskan, tanya ke seseorang, apakah betul kamu itu adiknya Ken, sama dengan seperti itu. Itu yang disebut dengan question tag, ya. Bisa ya. Lalu yang berikutnya contoh yang kedua. Ini pernyataannya dalam bentuk negatif. This isn't our book atau this is not our book. Is it? Sama seperti yang pertama tadi, ini menegaskan bahwa ini bukan bukumu se. Nah, kalau dalam bahasa Jawa begitu. Iki guduk bukumu se. Nah, kan menegaskan bahwa memang itu betul-betul bukan buku milik kita, juga bukan buku milik saya, juga bukan buku milik. Nah, paham ya? Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Kesti, kalau statementnya positif, belakangnya atau question tag-nya negatif. Ini statementnya negatif, this is not our book ya. Ini statementnya negatif, question tag-nya positif. Bukan is this, tetapi is it. Kenapa kok it? Karena ini menegaskan it-nya untuk menegaskan buku, bahwa ini bukan buku milik kita, ya. Lalu di sini ada note catatannya dari Bu Kesti. The verb in the question tag is in the same tenses as the verb in the statement. Jadi kata kerja yang ada pada question tag atau kata keterangan yang ada pada question tag itu sama tensesnya dengan statementnya. Kalau di sini menggunakan are, berarti di sini juga harus menggunakan are. Kalau di sini menggunakan is, di sini juga menggunakan
is. Ya, harus sama. Tidak beda. Di sini are, terus di belakang sini is, tidak boleh. Kalau di depannya sini ada are, berarti di sini juga harus ada are. Di depannya positif, question tag-nya negatif. Pernyataan negatif, question tag-nya positif. Ya, dibalik. Mudah kok. Kalau kalian mau memperhatikan betul. Nanti Bu Gesti, iya Bu Gesti guru bahasa Inggris mudah-mudah saja. No, Bu Gesti juga sebelum jadi guru bahasa Inggris prosesnya panjang, ya. Oke, next. Nah, jadi nanti kalau kalian supaya bisa di sini Bu Gesti langsung mengaplikasikannya dalam assignment tugasnya. Complete this statement with a question tag. Di sini sudah dikasih statementnya sama Bu Gesti, kalian tinggal menuliskan question tag-nya di belakang. Ingat, kalau statementnya positif, question tag-nya negatif dan tidak boleh melenceng. Seperti contohnya tadi, kalau mau mengerjakan ini lihat slide-slide di depannya ya. Jangan tergesa-gesa. Oh ini, enggak. Jangan tergesa-gesa. Nomor 1, your mother is worried. Maria is not back yet. Ayah has a pet rabbit. Number 4, you didn't watch the movie. Nomor 5, we should tell the teacher. Nah, dilihat kalau di sini bentuknya, kalau statementnya bentuknya positif, berarti question tag-nya negatif. Kalau question tag-nya negatif, kalau statementnya negatif, question tag-nya positif. Bisa kan? It's very simple. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup baik. Cukup ini dulu materi kita. Question tag tidak banyak yang kita bahas karena sangat-sangat mudah. Tinggal kalian teliti atau tidak. Oke. See you next week with the new subject. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't worry. Don't be late to do your assignment. See you. Bye-bye.